Record belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilma Duyanti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, ada sejarah singkat bahasa Indonesia. Yang pertama ada masa prakemerdekaan. Istilah Melayu berasal dari Kerajaan Melayu pada abad ke-7 di hulu sungai Batanghari, Jambi di Pulau Sumatera, sebuah kerajaan Hindu-Buddha, yakni Kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan. Selanjutnya, ada masa pasca kemerdekaan. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di dalamnya mengandung sebutan bahwa bahasa negara Indonesia adalah bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Terdapat pada pasal 36 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Selanjutnya, ada masa reformasi. Munculnya bahasa media massa atau bahasa pers. Yang pertama, bertambahnya jumlah kata-kata singkat atau akronim. Yang kedua, banyaknya penggunaan istilah-istilah asing atau bahasa asing dalam surat kabar. Alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan linguina franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Selanjutnya, ada fungsi secara umum. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi utama, yakni sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, momen yang tidak boleh kita lupakan adalah Sumpah Pemuda. Dari peristiwa itulah akhirnya muncul kesadaran berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat atau media bahasa, seperti lisan dan tulisan. Selanjutnya, alat kontrol sosial. Kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredam rasa marah kita. Selanjutnya, ada fungsi secara khusus. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Kita sebagai manusia, yaitu sebagai makhluk sosial, pasti kita menggunakan pergaulan sehari-hari. Dan dalam pergaulan itu kita pasti menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, mewujudkan seni. Bahasa Indonesia dapat juga digunakan sebagai mewujudkan seni, yaitu sebagai menciptakan puisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempelajari bahasa kuno. Yang keempat, mengeksploitasi iptek. Selanjutnya, fungsi sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, daerah, budaya. Yang keempat, alat penyatu antar suku bangsa.
Fungsi sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Bahasa resmi kenegaraan yang dimaksud adalah pemerintahan pasti menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pekerjaannya. Misalnya seperti rapat dan komunikasi antar pemerintah lainnya. Yang kedua, bahasa pengantar dunia pendidikan. Dunia pendidikan di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan. Yang ketiga, alat perhubungan tingkat nasional. Yang keempat, alat perkembangan kebudayaan. Selanjutnya ada fungsi pengembangan. Yang pertama ada fungsi ekspresi, fungsi komunikasi, fungsi integritas dan adaptasi sosial, fungsi kontrol sosial, dan terakhir membentuk karakter diri. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda. Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dengan bunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Yang kedua, terdapat pada Undang-Undang. Sejak 19 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ditambahkan pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009, pada pasal 44 ayat 1 dan disebutkan bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, serta berkelanjutan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. Lembaga kebahasaan yang dimaksud tentunya adalah Badan Bahasa. Berikutnya ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. 5 laras bahasa yang baik. Yang pertama ada ragam beku, yang kedua ragam resmi, yang ketiga ragam konsulatif, yang keempat ragam santai, yang kelima ragam akrab. Selanjutnya, yang terakhir ciri-ciri bahasa yang benar. Yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif, misalnya dengan menerapkan pola kalimat yang baku. Contoh, acara itu sedang kami ikuti. Yang salahnya, bukan acara itu, kami sedang ikuti. Selanjutnya, penggunaan kata-kata baku. Misalnya, cantik sekali. Yang tidak bakunya, bukan cantik banget. Terima kasih. Sekian presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.